warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat semuanya. Perkenalkan, saya Laras Fitria SPDSD, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN Lembah 1 Kabupaten Madiun. Pengajar praktis saya Ibu Heni Sulistiwarini MPD dan fasilitator saya Ibu Yanik Dwi Susanti MPD. Pada video kali ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Apa yang dimaksud pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah suatu pendekatan di mana guru menyajikan kegiatan belajar mengajar dengan cara yang berbeda-beda menyesuaikan dengan minat, karakter, dan kebutuhan murid di kelas. Tujuan utama pembelajaran berdiferensiasi adalah agar seluruh murid dapat terlibat aktif dalam pembelajaran, merasa diterima, didukung, dan dapat mencapai tujuan pembelajaran secara optimal sesuai potensi masing-masing. Pembelajaran berdiferensiasi mendukung semua murid di kelas. Semua siswa itu unik, masing-masing memiliki minat, bakat, kebiasaan, pola pikir, dan kemampuan, serta karakternya sendiri-sendiri. Tugas guru adalah mendukung, mengakui, dan menuntun potensi anak tersebut, serta memfasilitasi mereka untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian, bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dilaksanakan di kelas? Agar dapat terlaksana dengan baik, guru perlu memahami tujuan pembelajaran, mengetahui dan merespon kebutuhan murid, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, melakukan manajemen kelas yang efektif, serta melakukan penilaian berkelanjutan. Untuk mengetahui kebutuhan belajar murid, guru perlu memperhatikan hal-hal berikut ini, yakni kesiapan belajar murid, minat murid, dan profil belajar murid. Untuk mengetahui kesiapan belajar murid, guru perlu melakukan asesmen awal dan mencari tahu apa yang sudah diketahui murid dan di tahapan mana murid berada. Dalam hal minat, setiap anak pasti berbeda-beda. Hal inilah yang menjadi salah satu motivasi internal yang penting dalam keikutsertaan mereka dalam pembelajaran. Sementara itu, profil belajar murid dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya, budaya, gaya belajar, serta kecerdasan majemuknya. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi dengan cara berikut. Yang pertama, mengamati perilaku murid, menggunakan penilaian formatif dan diagnostik, membaca rapor dari kelas sebelumnya, melakukan refleksi pada praktik pembelajaran, bertanya jawab dengan guru lain dari kelas yang sebelumnya. Bentuk-bentuk diferensiasi yang dapat dilaksanakan guru di kelas yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Diferensiasi konten adalah materi apa yang akan diajarkan oleh guru di kelas. Contohnya, menggunakan berbagai jenis bahan bacaan yang berkaitan dengan materi pembelajaran, misalnya berasal dari buku, majalah, koran, artikel, dan lain sebagainya. Kemudian menghadirkan bahan ajar berupa gambar, poster, maupun bentuk-bentuk grafis yang lain. Kemudian juga menggunakan daftar kosakata untuk mengetahui tingkat kesiapan siswa, dan mempresentasikan ide melalui sarana audiovisual, serta mengajukan pertanyaan yang dapat merangsang pola berpikir mereka. Diferensiasi proses mengacu pada bagaimana murid memaknai dan memahami informasi yang dipelajari. Proses diferensiasi dapat dilakukan dengan kegiatan berjenjang, pertanyaan pemandu, atau tantangan yang perlu diselesaikan di sudut-sudut minat, membuat agenda individu, memvariasikan lama waktu yang dapat diambil siswa untuk mengerjakan tugas, mengembangkan kegiatan yang bervariasi untuk mengakomodasi beberapa gaya belajar murid, atau menggunakan kelompok yang fleksibel sesuai dengan kesiapan dan kemampuan serta minat mereka. Diferensiasi produk adalah tagihan tentang apa yang diharapkan dapat dihasilkan oleh murid. Produk adalah hasil atau unjuk kerja yang harus ditunjukkan oleh murid. Melakukan diferensiasi produk artinya guru memberikan pilihan, tantangan, dan keragaman atau variasi hasil karya serta bagaimana murid dapat mengekspresikan pembelajaran yang diinginkan. Lalu, bagaimana keterkaitan materi ini dengan modul-modul yang sebelumnya? Modul-modul yang telah dipelajari yakni Modul 1.1 Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara, Modul 1.2 Nilai dan Peran Guru Penggerak, Modul 1.3 Visi Guru Penggerak,
Modul 1.4 Budaya Positif, dan Modul 2.1 Pembelajaran Berdiferensiasi. Keseluruhan modul ini menekankan agar dunia pendidikan, guru, dan proses pembelajaran lebih berpihak kepada siswa serta mewujudkan profil pelajar Pancasila. Keterkaitan modul 1.1 dan 2.1 adalah untuk dapat melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru harus dapat memenuhi kebutuhan belajar murid menurut kodrat alam dan kodrat zaman mereka sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Keterkaitan modul 1.2 dan 2.1 adalah bahwa dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru harus inovatif, mandiri, reflektif, berkolaborasi, serta berpihak kepada siswa. Hal ini dilaksanakan sedemikian rupa agar dapat memenuhi kebutuhan siswa dengan sebaik-baiknya. Dengan demikian, guru diharapkan dapat menuntun kepemimpinan murid dalam mewujudkan merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Keterkaitan modul 1.3 dan 2.1 yakni bahwa melalui pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru dapat mengakomodasi kebutuhan murid yang beragam sesuai minat, bakat, kesiapan belajar, dan profil belajar mereka, sehingga dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Ini merupakan salah satu strategi yang dapat dilakukan untuk mewujudkan visi guru penggerak. Keterkaitan modul 1.4 dan 2.1 adalah bahwa melalui pembelajaran berdiferensiasi, anak diajak untuk membangun suasana yang saling menghargai, membiasakan diri untuk bertoleransi dengan perbedaan dan merasa nyaman dengan hal-hal unik di sekelilingnya. Ketika budaya positif telah terbentuk, lingkungan belajar menjadi lebih kondusif untuk dilaksanakannya pembelajaran berdiferensiasi. Fokus murid untuk mencapai tujuan pembelajaran akan lebih baik karena motivasi belajar dan berkolaborasi muncul dari kesadaran diri masing-masing. Demikianlah koneksi antar materi modul 2.1 yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.